kecamatan dan 64 kelurahan, di mana banyak juga kecamatan yang memiliki pulau-pulau terpisah dari pulau utama nih di Pulau Batam gitu. Nah, jadi memang salah satu tantangannya yaitu secara geografis juga begitu. Nah, jadi kan mungkin kalau diketahui secara umum, wah kalau dengar Batam dianggapnya mungkin satu wilayah aja tuh, satu daratan. Tapi secara faktualnya ya, dari 9 kecamatan ini bisa dibilang 3 kecamatan merupakan 3 kecamatan yang terpisah dari Pulau Batam itu sendiri. Nah, itu tantangan tersendiri bagi kita di Batam. Ya, dan pastinya tetap bisa kita laksanakan juga dengan baik ya. Oh, tentu dengan koordinasi dengan pihak-pihak dapat didukung oleh berbagai lapisan masyarakat dan stakeholder, sehingga nantinya dapat menjadi landasan ataupun dasar penyusunan daftar pemilih yang berkualitas untuk pemilu selanjutnya. Nah, kemudian pesan-pesan kami ya untuk teman pemilih khususnya yang ada di Kota Batam, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jagalah hak pilih kita dengan menjaga status pemilih kita ya di PDPB ini sesuai dengan status kependudukan kita saat ini, begitu. Halo teman pemilih, balik lagi di podcast KP Kota Batam, masih di edisi pembahasan tentang PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bareng saya Thomas. Kalau di bagian pertama tadi kita sudah bahas tentang apa itu PDPB sesungguhnya. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan ngobrol lebih spesifik lagi tentang pelaksanaannya di Kota Batam. Dan juga nanti akan ada pesan penting untuk masyarakat Kota Batam. Masih bersama kita, narasumber kita hari ini Bapak Adri Wislawawan. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Oke Pak Adri, sejauh ini Pak, bagaimana sih pelaksanaan PDPB itu sendiri yang sudah dilakukan di Kota Batam ini? Kemudian ada tantangan khusus mungkin Pak, atau ada kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam melaksanakan PDPB ini? Silakan Pak. Oke, itu sebenarnya 2 pertanyaan ya. Iya, 2 pertanyaan itu sekaligus. Ya, jadi sebagai landasan yuridis kan KPU Kota Batam melaksanakan PDPB ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, di mana KPU Kabupaten Kota itu menyelenggarakan atau melaksanakan PDPB itu secara berkala 3 bulan sekali. Nah, kita sudah melaksanakan PDPB triwulan kedua ya tahun 2025, dan sudah kita rekapitulasi melalui rapat pleno terbuka pada 2 Juli 2025 yang lalu. Nah, itu yang pertama nih, setelah meskipun itu triwulan 2 ya di tahun 2025, tapi itu yang PDPB pertama nih setelah tahapan pilkada selesai. Begitu. Nah, dari data PDPB ya di Kota Batam yang sudah KPU Kota Batam tetapkan kemarin, itu memang menetapkan sejumlah 946.084 pemilih ya untuk menjadi PDPB triwulan kedua tahun 2025. Nah, dibandingkan dengan DPT pilkada terakhir memang mengalami peningkatan sejumlah 46.000 pemilih begitu. Nah, itu juga tentunya linear ya dengan karakteristik Kota Batam yang memang daerah urban ya. Nah, jadi wajar itu kan memang menjadi ciri khas Kota Batam, di mana pergerakan penduduknya sangat dinamis. Nah, itu sih sejauh ini, dan saat ini kita juga sedang melaksanakan PDPB triwulan ketiga tahun 2025, dan kita juga akan melaksanakan pencocokan dan penelitian secara terbatas terhadap beberapa data pemilih yang memang perlu dipastikan validitas datanya.
Nah itu juga sambil berjalan tentunya berbagai koordinasi dengan berbagai stakeholder, baik itu dengan rekan-rekan Bawaslu, kemudian Pemda melalui Disduk Capil, Dinas Perkintan, kemudian juga pihak kepolisian, TNI, Lapas dan Rutan, begitu ya. Itu juga sedang kita laksanakan, gitu. Artinya koordinasi terus berjalan ya Pak ya? Ya koordinasi terus berjalan karena memang yang saya sampaikan di bagian sebelumnya, segmen sebelumnya, bahwa kita tidak melaksanakan job lead secara menyeluruh, jadi memang koordinasi stakeholder ini yang kami perkuat, begitu. Jadi itu yang sedang kita laksanakan di Batam. Berarti bisa kita tangkap apa yang disampaikan Pak Adri Selawan bahwa PDPB ini berjalan dengan baik ya Pak ya. Artinya tidak ada tantangan yang atau kendala yang terlalu spesifik yang dihadapi. Semuanya berjalan lancar dan koordinasi juga berjalan dengan baik dengan stakeholder terkait ya Pak ya. Ya mungkin kalau ada tantangannya ya tentu tadi karena kita harus memastikan akurasi datanya ya, setidak-tidaknya mendekati kualitas keakuratan ya. Baik. Keakuratan 100% ini itu sih yang menjadi tantangan terberatnya. Ya secara geografis kan Kota Batam ini bukan hanya satu pulau ya. Betul. Terdiri dari 12 kecamatan dan 64 kelurahan, di mana banyak juga kecamatan yang memiliki pulau-pulau terpisah dari pulau utama nih di Pulau Batam gitu. Nah jadi memang salah satu tantangannya yaitu secara geografis juga begitu. Nah jadi kan mungkin kalau diketahui secara umum, wah kalau dengar Batam dianggapnya mungkin satu wilayah aja tuh, satu daratan. Tapi secara faktualnya ya dari 9 kecamatan ini bisa dibilang 3 kecamatan merupakan 3 kecamatan yang terpisah dari Pulau Batam itu sendiri. Nah itu tantangan tersendiri bagi kita di Batam. Ya, dan pastinya tetap bisa kita laksanakan juga dengan baik ya. Oh tentu. Tentu dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Iya. Ya baik, menarik sekali teman pemilih. Baik Pak Adri, pertanyaan selanjutnya. Mungkin Pak Adri bisa sampaikan kepada teman pemilih di luar sana, apa sih yang perlu dilakukan oleh masyarakat Kota Batam agar data kepemilihannya selalu valid dan terbaharui. Misalnya untuk pemilih yang pindah domisili, atau menikah, atau meninggal dunia. Silakan Pak, mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi kenapa pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini juga menjadi sangat penting, karena datanya nanti akan menjadi dasar penyusunan daftar pemilih ketika tahapan pemilu selanjutnya dimulai, begitu ya. Nah, jadi tentunya karena kedinamisan terhadap kondisi kita sendiri ya, di mana kaitannya dengan data pemilih ini juga sangat erat, kita harus memahami juga bahwa setiap kita mengalami perubahan kependudukan atau status apapun, ya kita juga harus memperbaharui status kependudukan kita di catatan sipil, begitu. Kenapa? Karena prinsip pelaksanaan PDPB ataupun penyusunan DPT di pemilu atau pilkada itu de jure basisnya. Jadi berdasarkan data atau dokumen kependudukan kita. Jadi data pemilih dengan data kependudukan ini sesuatu yang berkaitan erat. Karena salah satu sumber utama data PDPB kita adalah data kependudukan yang dikonsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan kepada KPU Republik Indonesia dan sampailah ke KPUD seluruh Indonesia. Nah, jadi misalnya nih yang kita perbaharui datanya di PDPB adalah kan tentunya pemilih baru nih. Pemilih baru yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berusia 17 tahun kan. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat, sudah meninggal dunia, beralih status misalnya dari sipil ke anggota TNI Polri, ya. Kemudian juga pemilih yang berubah elemen datanya. Ya, misalnya pindah alamat. Nah, ya, kan pindah alamat ini bisa pindah dalam kelurahan ya, satu kelurahan yang sama, pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan yang sama,
ataupun pindah antar kecamatan dalam satu kabupaten kota yang sama, ataupun Keluar. pindah daerah tapi dalam satu provinsi yang sama. Terakhir ya pindah antar provinsi. Begitu. Nah, setiap mengalami perubahan alamat domisili kita, ya memang sebaiknya kita sesuaikan, gitu ya. Kita sesuaikan. Kenapa? Karena misalnya begini, kalau misalnya si A ya, yang awalnya alamat domisili sesuai KTP elektroniknya di Kelurahan Belian misalnya. ya Kelurahan Belian, Kecamatan Batang Kota. Ya. Kemudian beli rumah nih, gitu ya, dan pindah ke Kota Tanjung Pinang misalnya, begitu. Tapi alamat KTP-nya tidak diupdate Sesuai dengan lokasi barunya. sesuai dengan domisili barunya. Maka sampai kapanpun dia masih tercatat sebagai penduduk Kota Batam misalnya kan, dan di data pemilih pun dia masih terdata sebagai pemilih di Kota Batam. Kota Batam. Jadi gitu. itu implikasinya ya Pak ya? Ya, nah itu berdampak besar terhadap penyaluran hak pilihnya nanti ketika pemilu berlangsung ya. Nah, jadi itu sih yang memang harus menjadi atensi bagi kita semua. Jadi teman-teman milih, begitu pentingnya kita melakukan update status kita ya, status kependudukan kita, status domisili kita, yang implikasinya nanti ke hak pilih kita pada saat pemilihan ya Pak ya. Nah, itu teman-teman milih, sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adri tadi, dan itu saya rasa sangat penting informasi itu ya untuk diterima oleh kita semua. Iya, termasuk juga kalau misalnya sama seperti peristiwa kelahiran kan, tentunya akan diurus dokumen akta kelahirannya. Demikian juga ketika terjadi peristiwa kematian gitu. Idealnya ini juga harus diurus akta kematiannya, sehingga baik di catatan sipil, catatan kependudukan, kemudian data pemilih ini bisa kita perbaharui juga, begitu. Nah, itulah tadi kenapa PDPB menjadi penting, karena dia dilaksanakan secara berkala, tidak hanya secara kolosal ya ketika tahapan berjalan. Jadi ini juga untuk meminimalisir potensi-potensi kendala nantinya, karena semakin baik, semakin akurat data pemilih ini tentu juga akan mempengaruhi kualitas pemilu atau pilkada itu secara keseluruhan. Ya. Dan itu juga akan mempengaruhi kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu atau pilkada itu. Menarik sekali. Terima kasih Pak Adri, jawabannya sangat detail ya dan sangat menarik sekali. Pak Adri, pertanyaan terakhir nih sebelum kita udah terakhir? Udah terakhir ini sebelum kita tutup podcast kita kali ini. Apa Pak harapan KPU Kota Batam terhadap pelaksanaan PDPB ini, dan mungkin pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Batam terkait pentingnya menjaga hak pilih mereka? Iya. Jadi harapan KPU Kota Batam tentunya untuk pelaksanaan PDPB yang sedang berjalan saat ini adalah mohon dapat kita pahami bersama bahwa ini dilaksanakan di luar tahapan, tapi tidak mengurangi kepentingan ataupun urgensi dari pelaksanaan PDPB itu sendiri, sehingga harapan kami tentunya seluruh proses PDPB dapat berjalan dengan baik dan dapat didukung oleh berbagai lapisan masyarakat dan stakeholder, sehingga nantinya dapat menjadi landasan ataupun dasar penyusunan daftar pemilih yang berkualitas untuk pemilu selanjutnya. Nah, kemudian pesan-pesan kami ya untuk teman pemilih khususnya yang ada di Kota Batam, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jagalah hak pilih kita dengan menjaga status pemilih kita ya di PDPB ini sesuai dengan status kependudukan kita saat ini, begitu. Nah, karena kan KPU Kota Batam juga mengumumkan PDPB-nya, dan teman pemilih juga dapat memeriksa secara mandiri melalui laman cekdptonline.kpu.go.id. Tinggal kita masukkan atau input NIK kita, nah muncul tuh data pemilih kita. Nah, itu yang mungkin juga menjadi pesan kami agar secara aktif
kita sebagai masyarakat yang sudah memiliki hak pilih menjaga hak pilihnya masing-masing dengan memeriksa data pemilihnya. Kalau kesulitan mendapatkan informasinya bisa diakses langsung melalui cek dptonline.kpu.go.id. Jadi sebenarnya tidak sulit lagi ya untuk mendapatkan berbagai informasi terkait pemilu atau pilkada. Nah, itu sih yang menjadi harapan dan pesan-pesan kami. Baik, menarik sekali Pak Adri. Terima kasih atas obrolan santai tapi menarik dan sangat edukatif yang Pak Adri sudah sampaikan dan penting untuk diketahui oleh semua lapisan masyarakat khususnya di Kota Batam. Yeah. Terima kasih sekali lagi Pak Adri. Teman pemilih, itu tadi obrolan kita tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan bersama Pak Adri Wiswawawan, salah seorang komisioner KPU Kota Batam yang membidangi atau ada di divisi perencanaan data dan informasi. Semoga informasi yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua sebagai warga Kota Batam, dan jangan lupa untuk selalu memastikan data kepemilian kita selalu valid. Karena satu suara kita sangat menentukan masa depan Kota Batam. Jangan lupa kita juga punya helpdesk ya. Betul. Ketika didapatkan informasi atau data yang mungkin perlu disesuaikan, dapat menghubungi KPU Kota Batam melalui helpdesk-nya. Nah, silakan cek informasinya di media sosial kita atau website kita. Betul, terima kasih Pak Adri. Itu dia tadi teman pemilih, dan terima kasih ya sudah dengerin podcast KPU Kota Batam. Jangan lupa follow akun YouTube dan media sosial KPU Kota Batam lainnya, dan tolong bantu share podcast ini biar makin banyak teman pemilih di luar sana yang melek demokrasi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, dan jaga terus semangat berdemokrasi. Sampai jumpa.